Halo, shalom. Kita berjumpa kembali di dalam konten kali ini. Saya mau bersaksi tentang apa yang saya alami beberapa waktu terakhir ini. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu, jadwal saya itu padat gitu loh. Selama seminggu ya, kurang lebih seminggu itu padat jadwal saya. Jadi ceritanya senior pastor kami yang di Smart People itu mendapat pelayanan, diundang ngisi di persekutuan doa, juga di gereja-gereja. Nah, saya dengan beberapa teman pelayanan itu ngikut gitu loh. Akhirnya ngikut senior pastor kami lah, apa namanya ya, pingin mendukung ya, support gitu ya. Nah, ketika kami mengikut di Semarang mengisi persekutuan doa, nah saya itu ada di satu momen itu dipanggil oleh senior pastor saya. Nah, itu terus disuruh mendoakan, "Ayo doakan." Nah, tumpang tangan. Nah, ketika saya tumpang tangan, itu tiba-tiba tangan saya itu ditampel sama senior pastor, "Kurang doa," gini, "kosong kamu." Terus apa namanya? Terus di situ saya mulai memperbaiki diri. Saya berusaha masuk gitu ya dalam doa gitu. Nah, ketika itu nggak lama kemudian saya suruh mendoakan lagi. Nah, di sana saya menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan itu baik ya, maksudnya kadang ketika kita kurang persiapan, tapi saat kita mau, saat itu juga berbalik, memperbaiki kesalahan kita, berusaha untuk masuk di dalam doa. Dia itu yang memberikan kesempatan buat kita untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada anak-anaknya. Nah, karena Tuhan punya kepentingan gitu loh. Jadi di situ kesalahan saya itu dipinggirin dulu sama Tuhan. Nah, juga ada beberapa satu orang lagi yang tiba-tiba minta didoakan. Nah, saya sudah menyampaikan, saya pikir udah selesai gitu ya. Nah, setelah itu pelayanan yang berikutnya itu senior pastor kami yang memberikan konseling dan lain-lain. Nah, sudah selesai pelayanan yang di Semarang, kami itu berangkat ke Surabaya gitu ya. Saya beserta teman-teman dan juga ada anak saya ikut. Nah, kami berangkat itu hari Jumat, tetapi senior pastor kami itu pelayanannya itu di hari Minggu. Nah, jadi ada 2 hari ya, Jumat sama Sabtu itu kami ada waktu bebas, di mana bisa jalan-jalan gitu. Nah, kami pergi kuliner, ke mall gitu. Nah, ketika di mall itu, ya terbuka kesempatan lebar gitu ya untuk kami muter-muter gitu ya, ke Pakuwon, ke Tunjungan Plaza, ke Galaxy gitu. Jadi puas gitu loh jalan-jalannya. Nah, saking puasnya jalan-jalan itu, keterlanjuran shopping gitu ya, itu nggak ada batasnya. Nah, sampai di hotel kembali, itu badan sudah capek dan saya tidak menjalin komunikasi kedekatan yang intens dengan Tuhan. Nah, saya tidak cakap untuk menempatkan prioritas saya, mana yang harus didulukan. Sebenarnya kan saya ngerti gitu ya, tujuan saya itu ngikut senior pastor ke Surabaya itu untuk apa? Kan untuk pelayanan. Ya, perkara saya mau dipakai Tuhan atau enggak dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesannya itu urusan belakangan. Tapi kan saya harus bersiap dulu gitu ya, mempersiapkan diri saya untuk melayani. Nah,
Dan untuk melayani itu ndak bisa asal langsung jalan. Seperti kalau kita itu umpamanya mau jalan-jalan di mall gitu ya, tinggal jalan aja, lihat-lihat baju, lihat apa gitu yang menarik. Tapi itu harus ada persiapan. Nah, persiapannya itu doa. Nah, padahal saya itu udah ngerti loh harusnya itu, nggak boleh lalai di dalam berdoa. Tapi ya itu tadi, merasa aduh badan capek, terus doanya itu jadi kurang banget gitu ya. Nah, di situ ketika hari Minggu saya menyampaikan ibadahnya 2 kali ya waktu itu, pagi sama sore gitu. Yang pagi gitu masih aman gitu ya, ketika saya mendoakan orang-orang yang Tuhan mau untuk didoakan, itu berjalan dengan baik. Tetapi ketika sore harinya selesai ibadah, itu ternyata ada istri seorang hamba Tuhan yang dia itu dalam keadaan sakit. Nah, di mana senior pastor kami mendoakan, dan menyuruh kami itu bergiliran gitu ya. Istri senior pastor, terus saya dan teman-teman itu bergantian gitu ya untuk mendoakan, menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada ibu gembala ini. Nah, di situ ibu gembala ini ketika didoakan oleh senior pastor dan istri itu dilawat dengan luar biasa gitu ya. Ketika giliran saya, ya dia ada respon gitu yang baik, tetapi tidak sampai all out gitu ya. Dan saya pun tuh juga di situ tuh kebingungan gitu loh di dalam menyampaikan pesan Tuhan. Saya tahu bahwa, aduh ini gak beres ini saya ini. Hmm, kok nangkep pesan Tuhannya itu berebet-berebet. Justru ketika saya selesai mendoakan dan digantikan oleh teman saya. Nah, malah saya tuh dapat lagi gitu loh tentang Ibu Gembala ini. Oh, harusnya Ibu Gembala ini disampaikan tentang ini, bla bla bla. Dan tapi kan giliran saya sudah selesai untuk mendoakan. Aduh, apa namanya, sayang banget karena kelalaian saya. Tapi ketika itu saya berpikir mungkin nanti ada tambahan waktu gitu saya bisa menyampaikan. Cuma waktu saya bertanya gitu ya pada teman, pada senior pastor dan istri, itu apa aja yang disampaikan. Oh, kurang lebihnya itu intinya sama dengan apa yang saya dapat gitu ya, sudah, apa namanya, sudah selesai. Nah, di situ tidak berlanjut sampai di situ aja, gitu. Nah, ketika besoknya itu kami masih ada waktu santai setelah pelayanan, jadi kami memperpanjang, eee, masa tinggal kami di Surabaya. Nah, itu jalan lagi. Nah, di situ senior pastor tuh bilang, "Ren." Oh, enggak sih, ketika kembali ke dari Surabaya, di Semarang, itu senior pastor itu ngomong, "Ren, kamu itu nggak beres loh, kurang doa kamu itu. Kamu tambah jauh loh sama dari Tuhan itu." Aduh, iya Pak, ngerti saya. Nah, di situ saya tuh berusaha memperbaiki jam doa saya gitu ya. Nah, meskipun ketika saya berusaha untuk berdoa itu nggak dapat apa-apa, jadi koneksi dengan Tuhan tuh seperti terputus, tetapi saya paksa diri saya untuk tetap berdoa. Dan selama hari berikutnya itu mencoba berdoa kembali dan mulai agak nyambung gitu ya sama Tuhannya. Tapi itu pun belum benar-benar pulih gitu. Dan diingatkan terus sama senior pastor itu, "Beresin, ayo cepet, kalau enggak kamu itu tambah jauh, tambah nggak karuan-karuan." Saya tahu bahwa, apa namanya, saya harus cepat-cepat gitu ya untuk memperbaikinya. Dan ketika senior pastor juga sudah kembali ke tempat tinggalnya, itu kami ada grup WA gitu ya, dan di situ senior pastor itu tiba-tiba menyampaikan apa yang didapat ini. Yang intinya itu, saya tuh seperti babi yang kembali ke kubangan. Saya berpikir, "Waduh,
eman-eman ya, saya ini sudah bertumbuh gitu ya, semakin bertumbuh saya itu istilahnya udah bisa mulai memperbaiki diri saya, karakter-karakter saya mulai ada perubahan-perubahan. Kalau saya seperti babi yang kembali ke kubangannya, itu kan ya rugi banget gitu loh ya. Sudah ngoyo-ngoyo saya itu, sudah berjuang, kok balik lagi. Di situ saya tahu batasnya, bahwa saya ndak bisa main-main lagi. Saya ndak boleh istilahnya tuh, sampai bertindak di luar batas yang Tuhan tetapkan. Nah, saya berusaha tapi saya tuh, eee, bertanya-tanya juga sama Tuhan, "Tuhan, kenapa kok aku ini bisa sampai jatuh sampai dalam tahap seperti ini? Sampai males berdoa, sampai apa? Apa sebabnya itu, penyebabnya yang utama itu?" Ya yang kurang doa ya pasti ya, namanya. Nah, di situ kemudian saya itu teringat bahwa di waktu-waktu yang lalu ketika saya berdoa itu, kan pasti ketika kita berdoa itu, kita mendapatkan pesan dari Tuhan ya. Nah, Tuhan ngomong apa, apa yang mau Tuhan sampaikan. Nah, saya karena saya itu orangnya itu kadang-kadang tuh pelupa, jadi itu saya catat apa yang saya dapatkan dari Tuhan. Nah, itu saya buka kembali gitu catatan saya, notes-notes itu. Nah, di situ saya menemukan bahwa inti dari apa yang Tuhan sampaikan itu bahwa saya itu harus berdoa. Saya tidak boleh meninggalkan, koneksi saya, hubungan intens saya dengan Tuhan dalam hal berdoa. Karena dengan berdoa itu menjadi kunci sukses, kunci keberhasilan saya di dalam segala hal, baik mau itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam kerohanian saya, itu semuanya itu diawali dengan saya harus tekun berdoa. Nah, kemudian juga saya itu harus setia sama Tuhan, percaya meskipun situasi yang saya hadapi itu kadang berbanding terbalik gitu ya, dari apa yang Tuhan sampaikan, gitu. Nah, juga saya tuh harus selalu mengandalkan Tuhan, di mana itu di-reminder kembali gitu ya saya itu, "Oh iya ya, ngerti saya," apa namanya, Tuhan tuh sudah ngomong ketika saya keluar dari apa yang sudah Tuhan sampaikan, di situ kehidupan saya itu mulai kacau. Udah kembali lagi sifat karakter yang lama, pengendalian dirinya kurang, saya itu rasakan banget. Di mana saya tuh jarang gitu ya untuk shopping ya. Tapi ada momen-momen ketika saya itu sudah shopping, beli baju gitu ya, itu nggak bisa berhenti gitu ya. Jadi setiap ke mall gitu ya, mesti keliling gitu, mesti apa namanya, ada keinginan gitu untuk mencoba baju dan membelinya ketika menurut saya itu bagus gitu ya, nggak bisa stop gitu loh. Nah, kenapa saya nggak bisa stop? Ya itu, salah satunya itu karena saya itu nggak membangun, eee, hubungan saya dengan Tuhan, sehingga remnya itu blong gitu loh ya. Jadi betapa pentingnya kehidupan doa itu di dalam diri setiap anak-anak Tuhan. Khususnya jika itu yang Tuhan tuntut di dalam diri kita. Nah, di sini saya tuh mulai memperbaiki dan saya tuh berpikir, "Tuhan, apalagi ya Tuhan yang harus saya kerjakan?" Nah, saya itu mendapatkan tugas gitu ya, disuruh ngisi konten di Smart People ini yang berseri gitu. Sebenarnya ada 2 konten. Yang satu konten itu sebenarnya itu tugas awal saya ngisi, 5 seri gitu ya, eee, satu tema dibahas sampai 5 sesi gitu ya. Nah, yang satunya itu 20 sesi. Nah, 20 sesi itu saya tuh nggak pernah gitu ya, belum pernah sama sekali untuk melakukannya, apalagi itu akan ditayangkan
setiap hari berturut-turut dari Senin, Jumat gitu ya, selama sebulan full. Nah, di situ tuh saya tuh bingung, saya merasa bahwa saya tuh belum mampu. Ini nih bukan kapasitas saya. Ya mungkin ke depannya nanti saya akan menuju situ, tapi ini belum, saat ini tuh belum, apalagi itu rencananya itu di bulan November nanti. Cuma waktu itu saya sih sudah dapat ya, bahwa saya tuh nggak boleh menghindar gitu loh. Terus saya bilang gini, "Tapi gimana Tuhan, saya tuh kalau nggak dapat bahannya dari Tuhan, nggak dapat hikmatnya, saya tuh nggak bisa loh ngomong itu dengan istilahnya dengan pikiran saya sendiri gitu." Kan Tuhan cuma ngomong, "Nanti aku kasih." Nah, di situ saya itu ngomong juga, "Tuhan, aku mau Tuhan." Tapi kalau, apa namanya, saya juga punya jalan keluar yang lain. Kalau saya di bulan November nanti belum bisa mengisi yang 20 sesi, saya ambil yang untuk mengisi yang cuma 5 sesi aja, yang di mana itu tugas awal saya. Nah, nanti mungkin saya persiapan untuk ngisi yang 20 sesi untuk di bulan Desembernya. Ya saya nggak tahu nanti jadinya itu yang mana. Yang penting pokoknya saya tetap mau apapun kalau memang Tuhan kasih hikmatnya, Tuhan kasih materinya, dengan saya juga harus berjuang sungguh-sungguh, saya harus berdoa ya, bergumul ya. Karena kalau saya nggak bergumul, ya nggak bisa. Karena itu kan yang mau disampaikan itu kan apa yang menjadi kemauan Tuhan, bukan kemauan saya. Itu di luar kapasitas saya. Jadi untuk mendapatkan itu semua, ya saya harus bergumul. Nah, saya katakan tadi bahwa saya mulai membina komunikasi dengan Tuhan lebih intens gitu ya. Ya, sudah mulai ada perubahan, sudah membaik. Saya ada mendapatkan pembahasan paling tidak untuk yang 5 sesi. Nah, itu cuma saya harus bergumul lebih lagi untuk membahasnya ya, karena itu kan ada minimal waktunya, 45 menit gitu ya, sampai 1 jam. Nah, cuma saya sudah dapat poin-poinnya yang mana. Nah, itu betapa kita melihat, di sini khususnya saya melihat betapa baiknya Tuhan. Saya itu belum benar-benar pulih loh kehidupan doa saya. Saya memulai apa namanya, kehidupan doa saya, doa lebih lama. Tapi itu juga, belum pulih 100% dan Tuhan sudah kasihkan materi-materi untuk pelayanan saya, ya apa yang menjadi tugas saya. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah kesalahan, untuk kita memperbaikinya, untuk kita kembali berbalik dari kesalahan itu ndak mudah loh, ndak gampang. Jadi jadi ketika contoh ya, orang berjalan, dia ada salah jalan gitu ya, sejauh 2 kilometer. Untuk kembali ke jalan yang benar, itu kan butuh waktu gitu ya. Nggak bisa langsung gitu, dalam sedetik itu bisa kembali, kan nggak bisa. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan bahwa, saya diingatkan sebuah ayat di mana ada tertulis, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Jadi betapa pentingnya kita itu selalu waspada ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Karena ketika kita salah fokus, kita salah tujuan, kita menjauh dari Tuhan, itu untuk berbalik itu nggak mudah loh, dibutuhkan suatu perjuangan yang luar biasa. Tetapi ya kita harus balik dari kesalahan itu. Karena kalau kita nggak mau balik dari kesalahan itu, kehancuran itu sudah ada di depan mata. Jadi yang mau saya katakan, saya himbau kepada teman-teman melalui kesaksian saya, coba tarik, apa sih yang menjadi pesan Tuhan melalui kesaksian saya ini. Teman-teman bisa belajar gitu ya dari kesalahan saya. Apa akibatnya ketika saya tidak menjaga hubungan kehidupan doa saya. Efeknya itu bukan cuma buat diri saya sendiri loh,
tetapi juga buat orang lain. Itu ada dampaknya buat orang lain, merugikan buat orang lain. Bayangkan ketika saya tidak menyampaikan pesan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang membutuhkan, karena saya lalai di dalam berdoa. Nah, kan kasihan ya, anak-anak Tuhan ini yang seharusnya dia itu ngerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, supaya mereka itu terlepas dari beban, mereka itu bisa balik lagi, bisa masalah di dalam hidup mereka itu bisa terpecahkan gitu loh, ada solusinya. Jadi yuk, ketika kita merasa bahwa ada yang tidak beres ini dalam hidup saya, cepat kembali dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Wes minta tolonglah dengan Tuhan. Tuhan, tolong help me Tuhan, gitu. Ya, pokoknya aku mau Tuhan, tapi aku belum bisa. Tolong aku. Nanti di situ Tuhan akan tolong saudara. Seperti Tuhan menolong saya berbalik dari kesalahan itu. Sampai kita benar-benar pulih, sampai kita bisa berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan seperti yang seharusnya. Demikian kesaksian saya. Biar ini boleh menjadi berkat buat teman-teman yang mendengarkannya. Tuhan memberkati.